Baiklah, judul renungan yang akan Nadine bawakan adalah Berkemah bersama Yesus, memenuhi undangannya. Nah, di pelajaran kita yang keempat ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus dapat hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai teman yang setia. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan renungan, kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat inti dalam pelajaran ini terdapat di Matius 28 ayat 20. Ini ayatnya kita udah sering banget dengar ya. Kira-kira dari teman-teman Pathfinder atau kakak-kakak Master Guide ada yang bisa hafalkan? Kalau ada yang bisa, mungkin boleh dibuka mic-nya. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, terima kasih Pak Pen. Nah, jadi dari ayat ini tuh, Yesus sebagai pendamping setia kemanapun kita pergi. Jadi Yesus akan menemani kita dalam setiap langkah perjalanan kita, kemanapun kita akan pergi atau apapun yang akan kita hadapi. Jadi kita itu gak perlu khawatir, kita gak perlu takut kalau kita itu sendirian, karena Tuhan Yesus pasti akan selalu menyertai kita. Nah, di sini ada di sini ada beberapa poin yang akan aku sampaikan. Kenapa kita gak perlu takut karena Tuhan bersama kita. Oke, yang pertama, janji kehadiran Yesus. Mungkin di sini ada ayat Yosua 1 ayat 9. Aku mau minta tolong Juan buat bacain. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, makasih Juan. Nah, jadi dari ayat ini, Yosua mendapat kata-kata penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah pergumulannya dia. Nah, di sini Yosua itu dia sebagai pemimpin Israel yang baru, dia harus menghadapi banyak tantangan dan tanggung jawab yang besar. Namun, di tengah pergumulan Yosua, Tuhan itu memberikan janji yang menghibur dan menguatkan Yosua. Tapi janji itu juga bukan hanya untuk Yosua, tapi untuk kita semua juga. Yesus meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian di dalam perjalanan hidup kita. Kemanapun kita pergi, tantangan apapun yang dihadapi, Yesus pasti ada di sana, dan Dia berkemah bersama kita, dan kehadirannya meyakinkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Yang kedua, Yesus berkemah bersama Anda dalam sukacita dan tantangan. Nah, ini ketika kita berkemah bersama Yesus, kita pasti akan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya, kita bisa mendaki gunung, lewati lembah, terus menikmati pemandangan alam, dan yang lain-lainnya. Namun, bisa aja ketika kita melakukan itu, pasti bisa aja ada badai yang akan menghampiri, awan bisa menjadi gelap, terus juga bisa turun hujan yang sangat lebat. Tapi kita nggak perlu takut, karena Tuhan pasti akan mendirikan
kemah dan menyediakan tempat berteduh dan menghadapi badai bersama-sama dengan kita. Nah, di sini ada ayat Filipi 4 ayat 13. Ayat ini juga pasti kita udah sering dengar dan mungkin beberapa ada yang hafal. Kira-kira dari teman-teman Pathfinder dan kakak-kakak Master Guide, ada yang mau menghafalkan nggak? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kasih Dea. Jadi di Filipi 4 ayat 13 ini memberitahu kita kalau Yesus itu memberikan kita kekuatan untuk mengatasi tantangan apapun karena Dia berkemah bersama kita melalui badai kehidupan kita. Nah, di ayat ini juga mengingatkan kita bahwa dengan Yesus sebagai pendamping kita, kita pasti bisa melalui situasi atau tantangan apapun, sama seperti Dia berkemah bersama kita di saat menyenangkan, dan Dia menopang kita di saat kita merasa kesulitan. Dan kehadirannya ini memperkaya aspek kehidupan kita. Yang poin ketiga, undangan kemah bersama Yesus. Di sini ada Wahyu 3 ayat 20. Aku minta tolong Kak Angel, apakah boleh tolong membaca Wahyu 3 ayat 20? Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kasih Kak Angel. Nah, jadi di ayat ini juga mengatakan dengan jelas kalau Tuhan Yesus itu ada di depan pintu hati kita dan memanggil kita dengan lembut. Undangan dari Tuhan Yesus ini sangatlah indah dan pribadi. Hubungan kita dengan Yesus itu lebih dari sekedar hidup berdampingan. Dan ini adalah persekutuan yang dekat dan pribadi. Nah, terus ada panggilan khusus yang ingin disampaikan kepada kita semua, yaitu Yesus tidak hanya ingin berkemah bersama kita sesekali, tapi Dia rindu untuk menjadi teman kita setiap hari, setiap saat, dan selamanya sebagai teman kita yang setia. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulannya, Tuhan Yesus itu tidak jauh. Dia ada di pintu hati kita. Dia memanggil kita dengan kasih dan lemah lembut. Dia ingin menjadi teman terdekat kita. Seperti halnya kita berkemas untuk berkemah, marilah kita bersiap untuk menjadikan Yesus sebagai teman setia kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk